Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tenggahan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikarunia seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Jika Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda juga ikut bersedih. Gimana Dinda nggak akan bersedih? Kanda sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus-menerus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa menghentikan kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau mempunyai anak angkat. Ia penasehat, aku pun tidak ingin mengangkat seorang anak, karena anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan bertapa di hutan agar kita cepat dikaruniai oleh seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Kita cantik ya Dinda, dan sangat lucu. Ya Kanda, kita bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Ya Dinda, putri kita ini sangat mengemaskan. Bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Kalau nggak Lintang bawa Gimana, motor setuju tidak Dinda? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ini dari rakyat mengirimkan beraneka ragam hadiah untuk Putri Baginda. Mereka turut bersuka-cita dan mengucapkan salam atas kelahirannya Putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walau begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun, maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatin kalung yang sangat indah. Dengan senang hati yang mulia. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Raja datang. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suwartalaya. Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya, kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, kalungmu, aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari semua orang penduduk negeri. Mereka gembira melihatmu tumbuh dewasa. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas, kemudian... Hah? Kalung apa ini? Kalung ini colek, aku tidak mau memakainya. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening, tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Hah? Ada air. Tiba-tiba air ini jadi kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi bagai air danau. Lalu danau itu makin besar dan menggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah.
Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telangga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar Telangga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar Telangga.